Kapan saudara-saudara kita jamaah haji itu wukuf? Nah, itulah hari Arafah, itulah di tempat Arafah mereka wukufnya. Nah, jelas sudah pasti sekarang kita tahu bahwa hari Selasa mereka wukuf. Ustadz, jadinya kapan puasa Arafah? Kami ingin ikut Ustadz, kami tidak bisa diberi pilihan. Jadi Ustadz, kapan puasa Arafah? Nah, ini ya terpaksa dalam tanda kutip saya jelaskan, tapi saya tidak mewajibkan penjenengan atau para penonton khususnya mengikuti saya. Tapi ini adalah hasil pemikiran saya, hasil istimbat saya, hasil ijtihad saya terkait ini. Saya tetap menghargai yang berbeda. Teman-teman sekomunitas saya, para sahabat falak kontemporer, boleh mengambil posisi berbeda. Begini, ini saya jawab ya sesungguhnya terpaksa saya menjawab, tapi tidak apa-apa lah, lebih baik ini karena penjenengan kayaknya lebih percaya pada saya ya. Oke lah, oke. Begini, kalau Idul Fitri, hari raya Fitrah, hari raya Idul Fitri ya, itu kita bisa mutlak menggunakan matlak lokal, tempat terbitnya bulan di Indonesia. Kita bisa berbeda dengan negara-negara lain. Bahkan kita bisa berbeda dengan sesama bangsa Indonesia. Begitu juga sebenarnya Idul Adha boleh berdasarkan pendekatan falak, apalagi falak klasik, boleh berbeda. Tetapi falak kontemporer ya menggunakan pendekatan kompromistis itu tadi yang pernah saya sampaikan itu. Tapi ini bukan soal ini. Yang jelas kalau Idul Adha, mayoritas ulama, sekali lagi tidak semuanya, mayoritas ulama menjadikan Makkah sebagai rujukan. Mengapa? Karena yang punya Arafah adalah Makkah. Di sini tidak punya Arafah. Padahal al-hajju Arafah, haji itu Arafah, haji itu wukuf di Arafah. Nah, yang punya Arafah sana, ya gunakanlah sana. Itu mayoritas, setahu saya mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali menggunakan ini. Mazhab Syafi'i memang berbeda. Tapi baiklah, bukan itu yang saya, yang ditanyakan kan bukan itu. Saya puasa kapan kan gitu kan? Oke. Jadi begini. Saya menyadari bahwa kemarin tanggal 1-nya memang berbeda ya. Jadi saat di ru'yah itu memang di Indonesia paling barat yaitu Sabang itu memang sudah 2 derajat, tapi elongasinya jarak matahari bulannya memang masih 5,5 derajat, kurang 1 derajat. Tapi karena Saudi sudah tanggal 1 dan yang punya Arafah adalah Saudi, maka saya secara pribadi menetapkan diri saya bahwa puasa Arafah saya hari Selasa. Rabu tentu tidak. Nah, kalau ada yang puasa silakan, tapi bukan puasa Arafah namanya, puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Sebab kalau disebut puasa Arafah itu ya harus terkait dengan Arafah, terkait dengan tempat dan waktu Arafah. Nah, tempat dan waktu Arafah itu Selasa itu sudah wukuf. Kono apa kono itu? Sana itu sudah wukuf, dan kita sekarang di era kecanggihan IT sekarang ini sudah bisa mengetahui, tidak seperti 30 tahun yang lalu kita bisa sama sekali tidak tahu, tapi sekarang kita tahu sama dengan di dekat kita saja. Oh, sana sudah oke. Kalau sudah tahu begini, isolah apa bisa mantep puasa hari Rabu? Susah untuk saya. Rabu sudah hari raya kok, sudah sholat Id kok sana. Tanggal 28 itu. Loh, sini kan Indonesia. Iya.
Sini Indonesia, sopo sing ngomong sini Saudi. Sini Indonesia. Loh, kan menggunakan matlak Indonesia. Oke, gunakanlah matlak Indonesia untuk hitungan yang lain. Tapi kalau karena ini hari raya haji, Al-Hajju Arafah, maka sudahlah. Saya sendiri gunakan bukan istilah matlak global atau tidak global, pokoknya saya berpedoman kapan Makkah wukuf. Ya jadi bukan Makkah sih, kapan jamaah haji wukuf, itu yang pas. Sebab Makkah itu 22 kilo dari Arafah, jadi kapan saudara-saudara kita jamaah haji itu wukuf. Nah itulah hari Arafah, itulah di tempat Arafah mereka wukufnya. Nah jelas sudah pasti sekarang kita tahu bahwa hari Selasa mereka wukuf. Saudara-saudara kita yang haji wukufnya hari Selasa. Hari Rabu pasti hari raya sudah. Nah di sini hari Rabu masih tanggal 9 di sini. Tapi bukan hari Arafah ya, tanggal 9. Contoh kalau panjenengan misalnya, mohon maaf ya. Ini karena sudah kadung saya harus terbuka. Kalau puasa hari Rabu, maka puasanya bukan puasa Arafah tapi puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9-nya sini, bukan tanggal 9-nya sana. Loh, apa ada puasa tanggal 9? Oh, ada memang. Puasa tanggal 1 sampai 9 itu memang ada hadisnya sahih. Yang paling sahih memang puasa Arafah, tapi dulu memang puasa Arafah itu tanggal 9 gitu loh. Ya bukan dulu, saya sebenarnya sampai sekarang juga tanggal 9 sebenarnya. Hanya Indonesia ini yang memang berbeda. Sekali lagi saya tidak menyalahkan hitungan falak karena Indonesia letaknya di timur, hanya perspektifnya, hanya standarnya yang berbeda. Nah, dengan kejadian seperti ini saya menghimbau kepada para tokohnya, ayolah kita usahakan kompromi. Tapi naik kompromi perlu melok fikih kontemporer itu, falak kontemporer itu yang saya kampanyekan. Lah aku mau sok melok kon, ngono mesti ngono, soalnya mereka tokoh lebih besar kan. Jadi tokoh Muhammadiyah kalau mau ngerem dikit, menaikkan standar, tokoh NU dan Indonesia ngerem dikit, menurunkan standar, podo karo fikih kontemporer. Apa kok falak kontemporer? Nah ini digunakan, oh bareng wis. Loh kalau sekarang masa bareng? Iyalah. Sekali lagi untuk Idul Adha pedomannya kapan wukuf di Arafah? Itu saya. Orang lain bahkan mungkin komunitas falak kontemporer ini juga ada yang berbeda. Monggo saja, saya tidak menyalahkan. Tapi saya berdasarkan kemantapan hati saya dan apalagi saya ditanya, maka saya katakan puasa Arafah saya hari Selasa. Nah Rabu enggak, poso enggak. Kenapa? Haram untuk saya, karena tanggal 10, 11, 12, 13 itu kan haram puasa. Hari haram puasa itu ada 5 dalam setahun. 1 Syawal, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, itu yang haram. Nah Rabu itu 10 kok. Ya bukan 10 sih, Rabu itu hari raya haji sudah. Hari raya yang mestinya tanggal 10 kalau sana, tapi yang tepat Rabu itu sesudah Arafah gitu. Karena Arafahnya hari Selasa. Pun nggih, jelas ya. Boleh pengen ikut saya, boleh tidak, bahkan boleh tidak puasa. Tapi ya kebangetan, setahun pisan masuk gak puasa sih. Selasa. Rabu tidak. Lah sholat Idnya tetap Kemis. Takbirannya malam Kemis. Belai korban Kemis. Kenapa? Ben bareng. Mengapa? Karena sholat Id takbiran belai korban itu bisa diketahui orang. Ketok moto. Nek gak podo ketok. Dan nek gak poso kan gak popo. Nek poso kan gak kelihatan. Wong poso kalau gak poso gak ketok wis. Maka saya berani berbeda. Ini ketok karena saya jawab, ya karena ditanya. Sebenarnya saya juga ingin diam saja. Kemarin sudah saya terangkan seperti kemarin itu sebenarnya objektifnya supaya orang bisa memilih. Tapi karena jamaah ini tidak mau memilih, katanya mau ikut saya, ya sudah silakan. Jadi untuk sholat Idnya, untuk takbirannya, untuk sholat Idnya, untuk menyembelih kurban
hari Kamis. Apa boleh? Boleh. Dalilnya Nabi pernah melakukan sholat Id pada hari kedua, dan Kamis itu dalam perspektif ini tadi adalah hari raya kedua. Hari raya pertamanya adalah Rabu. Pun jelas, tidak usah tanya lagi ya, langsung poso mawon hari Selasa. Senin boleh puasa Senin, boleh puasa tarwiyah, boleh tidak puasa, kan enak kan? Wis. Pun sudah, moga-moga jelas. Dan kepada sahabat-sahabat saya di komunitas Falak Kontemporer, monggo saja kita memang kalau terkait dengan hitungan tanggal, memang Indonesia tidak salah menghitung hari Kamis baru tanggal 10, tidak salah, karena memang hilal posisinya memang seperti itu, belum bisa dilihat pada tanggal 1 ketika di ru'yah kemarin. Tapi karena Idul Adha adalah kelihatan sekali wukufnya adalah di Arafah, dan yang punya Arafah adalah Arab Saudi, maka kita ikuti mereka yang sedang wukuf itu, kita barengi dengan puasa Arafah yang pahalanya setara dengan ampunan 2 tahun. Pun